Walaupun kita sudah teman lama Kiai, cuma satu saya minta, Kiai berdiri aja. Cuma satu yang ini Kiai kalah karo gubernur ini. Boleh. Namung setunggal. Siap. Sing tak jaluk, yang saya minta, Kiai jangan nyalon gubernur. Saya yakin Bapak kalau saya nyalon cerita ya. Kalau saya nyalon yakin nggak jadi. Hari Jumat siap. Saya di Musirawas, jenengan di Musirawas. Kasih jalan, mohon kesadarannya para jamaah. Beliau Bapak Gubernur alhamdulillah berkenan hadir membersamai majelis kita hari ini. Tolong dikondisikan, tolong diberi jalan. Lah sudah apa belum? Lah masih belum kok ribut. Kalau beliau belum berkenan rawuh hadir, jamaahnya tenang. Ya. Nanti beliau memberikan sambutan dan pengarahan. Apa saya berhenti aja ceramahnya? Lah kalau minta ceramahnya lanjut, mohon jamaahnya tenang. Pak Gubernur sudah ada protokol dan pengamanannya. Jamaahnya tenang. Oke, bisa dikondisikan apa enggak? Nah, kalau enggak bisa dikondisikan ya udah enggak usah ceramah. Bisa dilanjut? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang. Dah, aku enggak ngurusi yang sebelah sana. Pokok sebelah sini sama sebelah sana. Ini tempat pengajian ini unik. Unik banget. Panggungnya di sini, kemudian jamaahnya memanjang sebelah kanan, memanjang sebelah kiri dan sebelah tengah. Modelnya koyo katok. Lah ini jalan katok ini namanya. Kita sambut Pak Gubernur dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi bareng sing banter. Sallallahu alaihi Ya Habibi ya Masya Allah. Khafiqa ini ya Habibi ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Mohon jamaah yang memungkinkan untuk duduk, termasuk sebelah sini kalau bisa duduk. Ya, kan yang memungkinkan Ibu. Saya tahu jenengan sudah basah tembus pedalaman. Yang memungkinkan untuk duduk, boleh duduk biar lebih tertib. Nanti waktu Pak Gubernur memberikan sambutan dan pengarahan, panjenengan lebih bisa mendengarkan dengan khidmah, lebih bisa mencerna dan memahami. Luar biasa, begitu Pak Gubernur rawuh datang, hujan langsung reda. Ini gubernur yang sakti ini. Luar biasa. Dulu sebelum kepemimpinan beliau menjadi bupati di Oku Timur lumayan ngeri kriminalitasnya. Begitu beliau jadi bupati di Oku Timur langsung kondusif. Yang enak ya bupatinya sekarang. Bupatinya yang sekarang enak, padahal subhanallah yang mengkondusifkan adalah perjuangan beliau Pak Haji Herman Deru. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Dulur lawas. Dulu waktu pencalonan gubernur periode pertama saya ikut kampanye. Sampai naik getek, naik perahu. Tapi setelah itu beliau lupa. Ndak ya karena saking lamanya nggak jumpa. Saya begitu, waktu itu beliau mohon maaf, underdog loh waktu itu dari sekian kandidat calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel. Beliau itu surveinya paling bawah dulu Pak, dulu. Nah ini bukti kesaktiannya beliau. Dari berbagai survei itu paling bawah langsung melejit dan dipercaya masyarakat Sumsel untuk menjadi pemimpin Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan lahir batin, amanah, istiqomah untuk terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan, termasuk memprioritaskan pendidikan karakter akhlakul karimah untuk masyarakat, karena prinsipnya beliau bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, bukan hanya membangun material tapi spiritual juga. Biar beliau istirahat dulu. Kayaknya begitu beliau datang kok saya sudah dicuekin ya. Ibu-ibu itu kalau lihat orang ganteng gitu ya modelnya. Begitu yang ganteng datang terus aku dicuekin. Ya tahu kayak gini aku nggak datang. Lanjut apa enggak ini? Oke, saya lanjut dulu sebelum beliau sambutan dan memberikan arahan. Bapak Ibu, saya ulang, ketika manusia mati, jasadnya kembali ke tanah, amalnya kembali pada diri sendiri, rohnya kembali kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban tentang kalimah tauhid la ilaha illallah yang dititipkan waktu di alam rahim itu masih utuh apa sudah berkurang atau bahkan hilang habis sama sekali. Para jamaah, kalimah tauhid la ilaha illallah menjadi fitrah itu bisa tetap utuh, bisa berkurang, bahkan bisa habis sama sekali. Ketika manusia beribadah, menjalankan taat, maka fitrah la ilaha illallahnya tetap utuh dan kuat. Sebaliknya, ketika manusia berbuat maksiat, melakukan dosa, maka fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Maksiat lagi, dosa lagi, la ilaha illallahnya berkurang lagi, maksiat lagi, dosa lagi, fitrah la ilaha illallahnya berkurang lagi. Apalagi kalau manusianya murtad, musyrik, maka fitrah la ilaha illallahnya habis sama sekali. Makanya la ilaha illallah itu sumbernya iman,
Dan al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu fluktuatif. Understand? Wis orang ngerti rapopo, pokoknya jawab yes. Aku ben lega, tak baleni. Iman itu fluktuatif. Understand? Nah, nek ngono kan ketara oone. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit ta'at. Iman akan bertambah kalau digunakan menjalankan taat. Wa yanqusu bil maksiyah. Iman berkurang jika dipakai berbuat maksiat. Iman habis ketika manusianya syirik dan murtad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu adik-adik para jamaah, kecintaanmu kepada dunia itu bisa mengurangi fitrah la ilaha illallah. Sama-sama. Gini ya maksud saya, kalau manusia itu nguber-nguber dunia, ribut perkara dunia, sibuk memikirkan dunia, lupa Allah, lupa akhirat, itu fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Ngurusi dunia maneh, sibuk dunia maneh, lali Allah, lali akhirat, maka fitrah la ilaha illallahnya berkurang. Karena gini ya, warga desa sini, Sumber Harjo dan sekitarnya, Nun Sewu, fitrah la ilaha illallahnya itu bisa utuh, bisa berkurang. Kalau kena opo itu? Kalau lagi di majelis ilmu, lagi di majelis zikir, kalau lagi tahlilan, yasinan, manakiban, lah itu fitrah la ilaha illallahnya utuh. Kenapa? Karena ingat akhirat, ingat Gusti Allah, utuh la ilaha illallah. Tapi maaf, ketika di sawah lupa akhirat, lupa Allah, itu la ilaha illallah bisa berubah. Iso dadi la ilaha illa pari wal gabah, la ilaha illa panenan. Karena enggak ingat akhirat, enggak ingat Gusti. Lagi di pasar, lupa akhirat, lupa Allah, la ilaha illallahnya bisa berubah jadi la ilaha illa bati wal duwe. Waktu lagi di kantor, lupa akhirat, lupa Allah, itu la ilaha illallah iso berubah jadi la ilaha illa gaji wal bayaran. Paham pora gitu omongin? Paham nggih? Nah, makanya sampeyan disuruh sering-sering zikir, disuruh yasinan, tahlilan, manakiban, itu dalam rangka untuk menginjek. Alah ngerti menginjek pora wong kene. Apa menginjek apa? Oh ya nyontek sing kulino disontek langsung paham. Dalam rangka mengimpus agar la ilaha illallah kita yang berkurang itu kembali normal. Kayak orang kekurangan vitamin, diimpus vitamin supaya vitaminnya kembali normal. Seperti orang yang kekurangan cairan, dehidrasi, diimpus cairan supaya cairannya kembali normal. Kita itu sering kekurangan la ilaha illallah. Maka dengan berzikir, tahlilan, yasinan, manakiban itu sama dengan mengimpus agar la ilaha illallah kita kembali normal, kembali utuh. Beruntung sampean jadi orang NU. Nah ini kebetulan salah satu mustasyarnya rawuh. Beliau ini ya gubernur, ya mustasyar PBNU. Top, tepuk tangan untuk beliau. Keren ya, saya tahu, tak baca semua biografinya. Hati-hati, ya bener tak baca semua. Termasuk urusan BKBK itu saya juga tahu.
Jangan dikira saya nggak tahu masalah BK-BK. Loh, sampai warganya nggak tahu, saya tahu. Tenang, tenang, aman. Aman, terkendali, aman. Orang ngerti sampean yi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang NU itu alhamdulillah di setiap majelis selalu ada zikir, selalu ada tahlilan. Itu dalam rangka mengimpus agar la ilaha illallahnya kembali normal, agar la ilaha illallahnya tetap utuh. Bapak Ibu, halo. Kalau kita mikirin dunia, la ilaha illallah kita berkurang. Makanya hati-hati dengan dunia. Dunia itu halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Halalnya dihisab, haramnya disiksa. Ayo nyaut. Dunia itu halalnya, haramnya. Astagfirullah. Ra nyaut tok. Lanjut apa enggak? Kalau minta lanjut harus semangat. Saya khawatirnya nanti waktu Pak Gubernur sambutan dan pengarahan jenengan enggak semangat. Diulang. Ad-dunya halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Nek halal dihisab, nek haram disiksa. Nyaut. Nek halal dihisab, nek haram disiksa. Sekali lagi. Nek halal dihisab, nek haram. Lah sekarang dunia itu apa? Mazada an qadril hajah. Apa saja yang melebihi kebutuhan pasti itu namanya dunia. Kebutuhan pasti itu bukan dunia. Aman. Enggak ada siksa, enggak ada hisab. Di luar kebutuhan pasti, lebih dari kebutuhan pasti, itulah yang disebut dunia. Contoh, sampeyan hidup butuh makan, betul? Kalau enggak makan mati, betul? Maka makan itu kebutuhan pasti. Sehari semalam ibu-ibu makan berapa kali? Sopo ngomong 7? Uang apa buta ijo? Ada yang 2, ada yang 3. Nggih? 3 piring plus sayur plus lauk, sekedar buah dan minum. Itu kebutuhan pasti. Aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Itu dihukumi akhirat. Lebih dari itu dunia. 5 piring, 6 piring, menune macam-macam dunia. Itulah yang kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Ibu butuh pakaian, betul? Untuk menutup aurat. Karena kalau auratnya terbuka dosa. Tolong dijawab ibu. Pakaian untuk ibu 10 cukup apa kurang? 10 masih kurang. 20, 30, 50. Gayamu koyok Pragawati. Kalau kebutuhan pasti 10 udah cukup untuk gonta-ganti. Waktu najis dicuci, yang lain pakai ganti. Udah cukup lah, itu aman, nggak ada hisab, nggak ada siksa. Lebih dari 10 itulah dunia. Misalnya pakaian jenengan 100, maka yang 90 itulah dunia. Kalau halal dihisab, kalau haram disiksa. Maka orang itu semakin banyak harta dunianya, semakin ruwet hisabnya, semakin jelimet hisabnya, semakin lama hisabnya. Nah, kalau dunianya cuma sedikit, hisabnya cepat dan mudah. Saya yakin antara yang di panggung dengan yang dobrok di bawah itu nanti hisabnya lebih cepat yang dobrok di bawah. Yang di panggung ini hisabnya lama, yang dobrok di bawah hisabnya mudah.
Yang di panggung ini hisabnya ruwet, jelimet, apalagi yang jabatannya paling tinggi. Lah kalau sampean mau dihisap apanya? Malaikat ini ngisap wong melarat wegah. Sehingga sama-sama ahli ibadah, orang kaya dengan orang miskin masuk surganya lebih dulu orang miskin, selisihnya 500 tahun. Yang kaya itu masih ruwet menjalani perhitungan amal dan harta. Ruwet, gubernur ruwet, bupati ruwet. Lah wong sumber harjo cepet. Ayo sampean jawab, lek wong sumber harjo hisape cepet, lek gubernur hisape ruwet. Warga Pak yang jawab Pak. Diulang sekali lagi, lek masyarakat sumber harjo dan sekitarnya hisapnya cepet, lek gubernur bupati hisapnya ruwet. Jadi yang melarat-melarat ini udah masuk surga, udah seneng-seneng, udah seneng 500 tahun, udah seneng-seneng sama istrinya, udah keramas, udah handuan. Lah yang kaya-kaya itu ruwet, ruwet. Nah sampean pengen hisapnya ruwet apa cepet? Sampean pengen masuk surganya lambat apa cepat? Ya saya doakan mudah-mudahan miskin terus. Lah katanya pengen cepet. Halo? Halo? Lah, pengenmu kaya tapi cepet. Ya ora iso nggawe undang-undang dhewe. Bu? Bu? Sampean punya pakaian 10 aman. Itu akhirat aman. Nah, lebih dari 10 dihisab, Bu. Misalnya pakaianmu 120, yang 110 dilihat dulu halal apa haram. Kalau haram ndak usah dibahas, jelas siksa. Masa ada pakaian haram? Banyak kredit ora dibayari. Atau beli pakaian duitnya hasil renten. Nganakne duit itu loh. Ngutangi cicak bayare bajul, ngutangi dom nyaure cagak listrik, digawe beli pakaian, jelas haram, jelas seksa. Yang halal itu dihisap. Berapa jumlah pakaianmu? 637. Belinya di mana? Ada yang online, ada yang COD, ada yang langsung shopping ke mall, ada yang di kaki lima, ada yang 35 ribuan. Duitnya dari mana? Usaha apa? Kerjasama apa? Penghasilanmu berapa? Ketika sudah nisab dikeluarkan zakatnya apa enggak? Ribet. Wes sudah bikin contoh saya sendiri. Saya ceramah butuh minum, betul? Ya kalau enggak minum ya seret. Segelas air putih cukup kan? Aman. Kalau minumannya segelas air mineral aman. Itu akhirat, bukan dunia, karena kebutuhan pasti. Loh kok ada degan, ada jus alpukat, ada susu, ada kopi dan kopi susu pula. Ruwet. Minuman paling ndak jelas itu kopi susu. Kopinya ngajak melek, susunya ngajak merem. Ini sebentar. Berarti dunia itu, dunia air mineral segelas aman. Selebihnya yang degan, yang jus alpukat, yang kopi, yang jahe, yang teh, yang susu, ada makanan pula dunia. Saya tanya, haram apa halal itu? Halal, dihisap. Besok di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban. Anwar Zahid, siap. Kamu ceramah kan butuh minum, siap.
Segelas air putih kan udah cukup. Siap, cukup. Lah itu kok pakai degan, pakai jus alpukat, pakai kopi, pakai jahe, pakai teh, pakai susu, ada buahnya pula. Gimana itu? Saya jawab, itu yang nyediain panitia. Akhirnya panitia dipanggil, dihisap, saya ke surga. Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, saya ulang. Jenengan disuruh banyak zikir, yasinan, tahlilan, manakipan itu agar la ilaha illallahnya tetap normal, tetap utuh sampai nanti kita kembali menghadap Allah, netepi utuh kalimah tauhid la ilaha illallah. Itu fitrah. Ketika di alam kandungan usia 4 bulan ada perjanjian fitrah la ilaha illallah, maka begitu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Rasulullah menyatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi terlahir ke dunia dalam keadaan fitrah, bersih. Anaknya siapapun, terlahir dari rahim siapapun, berasal dari keturunan siapapun, dasarnya adalah bersih, baik. Maka dewasanya seperti apa? Ini ditentukan oleh pendidikan orang tuanya. Maka lanjutannya hadis illa anna abawaihi yuhawwidanihi, tergantung orang tuanya. Anak mau dididik dan diarahkan Yahudi, maka anak jadi Yahudi. Au yunassiranihi, atau dididik dan diarahkan Nasrani, anak jadi Nasrani. Au yumajjisanihi, dididik diarahkan ke Majusi, anak jadi Majusi. Kalau diteruskan au yucoppetanihi, anaknya jadi copet. Au yumallinganihi, anaknya jadi maling. Au yubajinganihi. Ini tanggung jawab orang tua. Yang jelas semuanya lahir ke dunia dalam keadaan fitrah, maka Allah menginginkan ketika kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Makanya Bapak Ibu para jamaah, Allah itu ngirit kata fitrah. Dalam Al-Quran fitrah itu hanya disebut 1 kali saja. Yang lain pakai fatoro, atau kalau enggak gitu fatirun. Tanyakan sama kiai-kiai yang bisa ngaji. Ada sekarang kiai yang enggak bisa ngaji, wong bukan kiai aslinya. Halo Bu, kalau menjelaskan manusia itu pakai fatoro. Kalau yang dijelaskan alam itu pakai fatirun. Contoh fatirus samawati wal ard. Enggak pakai fitrah, pakai fatirun. Tapi kalau yang diterangkan, yang dijelaskan itu manusia, pakai fatoro. Ayat yang jenengan paling hafal, tolong nyaut, nyambung. Wa ma liyala a'budul ladzi, nah fatoroni, paham? Astaghfirullahaladzim. Kalimah fitrah hanya disebut 1 kali. Ini hikmahnya apa? Agar sekali kita la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqomah la ilaha illallah. Bareng. Fitrah itu hanya disebut 1 kali dalam Al-Quran. Fitratallahi fataron nasa 'alaiha. Hikmahnya apa? Fitrah kok cuma disebut 1 kali dalam Al-Quran. Hikmahnya adalah sekali kita netepi la ilaha illallah, selamanya sampai mati tetap istiqamah la ilaha illallah. Sama-sama. Kenapa sih jamaahnya kok tak suruh ngulang-ngulang terus, tak suruh ngikutin? Ini untuk mengimpus, untuk menginjek agar la ilaha illallah kita kembali normal. Amin Allahumma amin Allahumma. Oke, sekarang yang kedua, perhatikan.
Imam Fakhrur Razi dengan tegas menyatakan al-fitratu hiya kalimatut tauhid la ilaha illallah. Itu juga untuk belajar ma'rifatullah, mengenal Gusti Allah. Apa itu? Ma fataral khalqa alaihi bil ma'rifah. Udah tak ringkes saja keterangannya biar cepet daripada dibaca Arabnya ya ora dong, ora cetha, ora mudeng. Soalnya sing tekono kene iki rupane ayu-ayu tapi maaf ya kalau aku bilang Oon jangan marah. Demi Allah bukan bermaksud menghina, merendahkan, melecehkan, ndak. Itu bahasa akrab. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Kalau aku pakai bahasa kayak gitu kan kamu nanti pikirannya langsung, ah yang ceramah ternyata sama kok kayak kita. Makanya aku pakai bahasa-bahasa yang merakyat. Kalau aku terlalu serius, khawatir nanti kamu ketemu aku malah bungkuk-bungkuk. Assalamualaikum abah, malah nggak enak. Oke, makanya kalau aku bilang Oon jangan marah ya. Ya nggak marah lah, wah memang Oon beneran. Enggak, subhanallah enggak. Ini bahasa akrab. Pokoknya aku tuh pengen deket sama kamu. Makanya saya nggak nyangka, jujur Pak Gubernur, saya nggak nyangka. Saya pokoknya sobo wilayah kene iki mulai beliau masih bupati, mulai beliau masih pencalonan bupati dulu, udah lama banget. Saya ini udah penceramah expired. Sekarang bermunculan penceramah-penceramah baru. Jujur, saya sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi begitu menyaksikan yang hadir, Masya Allah, aku yakin kamu masih tetap setia sama aku. Gak nyangka, aku kalau ngeliat kayak gini makin sayang aku. I love you. I love you. Sing tuwek ra usah. Aku ngajak sing nom ngopo sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Malah ana sing nambah ngene. Gila nih. Ayo nyaut, belajar ma'rifatullah bareng. Sekali lagi. Artinya apa? Ma'rifatullah, pengenalan Allah. Gini Bapak Ibu, semuanya kembalikan kepada Allah. Bukankah kita mulai kecil diajari sama orang tua, diajari guru-guru kita untuk mengembalikan semua urusan kepada Gusti Allah. Contohnya mau melakukan apa saja baca bismillah, kembali kepada Allah. Selesai melakukan apapun alhamdulillah, kembalinya kepada sing kenceng, jawabnya yang keras. Kalau merasa banyak dosa, banyak salah, kembalinya kepada punya janji, misalnya nanti kalau saya jadi bupati jalan-jalan akan saya bangun, pendidikan akan saya upakan gini, harus bentar, insya Allah, kembalikan semua sama Allah. Beliau waktu kampanye dulu saya beberapa kali bareng, selalu ada insya Allah, nggak ada kok pasti nggak ada, sehingga masyarakat simpatik. Beliau selalu gitu, insya. Nah, contoh itu Pak Bupati. Jangan pasti nanti kesehatan gratis, pendidikan gratis, duitnya siapa gitu loh. Insya Allah, kembalikan semuanya kepada, paham? Halo? Mengalami atau menyaksikan hal yang mentakjubkan, masya, kaget sak kaget, mendengar berita kematian, inna, semuanya kembali kepada Allah. Gitu loh Bu. Kenapa harus kembalikan kepada Allah? Karena gini, aslinya pakai shot, aslinya manusia itu enggak punya apa, semuanya kepunyaan Gusti. Aslinya manusia nggak punya apa. Makanya sekarang kalau sampean nggak punya apa-apa, berarti sampean termasuk manusia asli. Asli ora gablek.
Siapa yang merasa punya? Coba punya apa sampean? Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia nggak bawa apa? Sing banter sayang. Bukti kalau manusia aslinya nggak punya apa-apa. Lahir ke dunia nggak bawa modal apa? Orang nyangkeng apa? Orang gowo apa? Karena memang aslinya nggak punya apa? Apa ada di sini bayi lahir langsung mondong wedus untuk modal hidup? Enggak. Demikian pula ketika mati juga enggak bawa apa? Sekaya rayanya orang mati enggak ada yang bawa hartanya. Betul? Coba kalau ada orang kaya meninggal, harta apa yang dibawa? Coba kulkas dibawa? Magic jar? Wajan? Sotel? Lah iya. Woi, sehingga Bapak mohon maaf yang sebelah sana saya nggak bisa mendekat. Pak, sebentar Ibu sayang, saya mohon maaf nggak bisa mendekat karena kalau saya ke situ harus melewati Pak Bupati, harus melangkai Pak Gubernur, kan nggak enak saya. Lah kalau yang sebelah sini kan bolo saya sendiri. Yai Hendra semuanya ini pemane sing mburi iki kan bolo kabeh. Izin Pak Bupati, izin Pak Gubernur, mohon izin yuk enggak sampai sini saja. Nanti kalau jenengan udah selesai ceramah, sebentar saya ulang. Weh, asline manusia enggak punya apa? Maka sekarang apapun yang nempel pada dirimu, apapun yang ada pada dirimu sesungguhnya bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Saya ulang, aslinya manusia nggak punya apa-apa. Makanya sekarang apapun yang ada pada dirimu itu bukan milikmu. Kau hanya ketempelan saja. Hakikatnya semuanya milik Gusti. Apa saja yang ada pada dirimu, ilmu, pengetahuan bukan milikmu. Harta kekayaan yang nempel pada dirimu bukan milikmu. Pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu. Kau hanya ditempeli saja karena hakikatnya semuanya milik Allahumma sholli ala Muhammad. Sepinter-pinternya orang, sealim-alimnya orang, ilmune sundul langit nganti iso nggeraji entut. Ngeraji angin wis umum. Ini saking pinternya, kentut baru keluar tut iso digeraji krok 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 krok. Ilmu bukan miliknya, dia hanya ketempelan saja. Maka ditempeli ilmu jadi orang pinter disebut alim sombong, pantes apa enggak? Yang kenceng pantes apa enggak? Enggak pantes karena ilmu bukan milik dia, dia hanya ketempelan saja. Tapi ada enggak orang pinter yang sombong? Yang kenceng ada enggak orang pinter yang sombong? Fantadiris sa'ah, tunggu waktu kehancurannya. Karena ilmu bukan milikmu, terpinter. Bukti, ayo, sepinter-pinternya orang kalau lagi tidur udah nggak bisa ditanya apa-apa. Katanya alim, ditanya rukunya wudhu ada berapa? Apalagi kalau Allah berkehendak mencabut ilmunya semudah membalik telapak tangan. Sarapnya otak dipeluntir dikit, cetit, langsung lola, plonga, oon dadak. Nggak usah sombong. Woi, harta kekayaan yang ada padamu bukan milikmu, kau hanya ditempeli saja. Itu hakikatnya milik Allah. Kau nggak ikut punya. Lah kok sombong? Pantes apa enggak? Pantes apa enggak? Tapi maaf, orang yang dititipi harta disebut orang kaya sombong. Ada apa enggak? Orangnya datang, duduknya di bawah apa di panggung? Di panggung. Yang mana? Yang mana? Orangnya pakai celana apa sarung? Sarung. Oh berarti bupati gubernur aman. Bajunya lengan pendek apa panjang? Aman, mereka berdua aman. Pecinya warna putih apa hitam? Yang mana tuh ini orang?
Oh masa ini mereka berdua ini. Kadang-kadang jadi orang kaya dikit aja sombongnya, Masya Allah. Ketemu tetangga, diuduki salam, assalamualaikum, nggak mau jawab, malah melengos, ambil jentit. Punya tas bermerek, tiap hari diposting, bikin status story, mereknya ditampak-tampakin, padahal KW. Ada nggak yang kayak gitu? Saya tahu, sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Itu orang yang suka pamer itu. Punya gelang enek jalane langsung dipanjang-panjangin, lembeane krimping. Pamer kalung yo ngono, lek kalungan nang ngarepe jilbab ambek ndingklu ae. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada. Ini orangnya datang saya tahu, pokoknya orangnya agak gemuk. Maaf, pangkat, jabatan, kedudukan yang ada pada dirimu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja. Maka kalau diberi amanah pangkat, jabatan, kedudukan, sombong, pantas apa enggak? Yang kenceng nggak usah malu, pantas apa enggak? Tapi orang dikasih jabatan, kedudukan, sombong, ada apa enggak? Dah nggak usah disebut. Kadang Masya Allah punya pangkat itu jalan untuk degagin. Kesenggol dikit marah-marah, jangan macam-macam ya. Saudara nggak tahu siapa saya, lo lali jenenge dewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT. Sombongnya. Contoh yang jadi gubernur aja tawaduknya Masya Allah. Ketemu warga biasa, salaman, jabat tangan, guyon. Nggak menampakkan kalau beliau pejabat orang besar. Yang ribut kan protokolnya. Betul. Beliau nyantai, orangnya low profile. Saya mulai dulu udah kenal sama beliau. Datang ketemu warga biasa, nggak kok aku ini pejabat. Enggak, yang ribut itu protokolnya. Begitu datang langsung panitianya diatur, harus gini. Padahal Pak Gubernurnya nggak seperti itu. Izin Bapak, nggak usah repot-repot Pak. Nggak usah repot-repot. Kita sudah sama-sama tahu kok Pak. Ayo protokol nggak terima? Pengen tak berhentikan apa? Tak rekom langsung sama beliau, yo tamat karirmu. Wong aku mbek beliau koncoplek. Kamu jadi ajudan baru berapa hari? Ya lihat dulu karakternya bosmu itu seperti apa. Beliau kadang-kadang malah nggak usah kayak gitu. Rakyat juga pengen dekat sama pemimpinnya, betul? Nah, makanya ini contoh pemimpin yang baik, mendatangi rakyat bukan karena ada maunya. Nyatanya beliau kan udah nggak bisa nyalon jadi gubernur lagi. Loh kalau pemimpin yang nggak baik, ngapain aku udah nggak ada kepentingan nyalon gubernur lagi. Diundang kayak apa nggak mau datang. Nyatanya beliau nggak seperti itu. Dah aku nggak butuh tepuk tangan, aku hanya butuh uluran tangan. Oh no. Oh gubernurmu ini orangnya supel, orangnya humble, orangnya low profile, biasa merakyat. Yang ribut itu protokolnya. Loh saya sendiri kadang-kadang gitu, anak-anak yang ikut saya kadang nggak usah ruwet-ruwet sama panitia, kasihan. Panitia itu ya ribut loh, mikirnya mumet mempersiapkan yang terbaik. Kamu nggak usah rewel-rewel, makan harus ini, nginepnya harus hotel kayak gini. Ndak, tadi malam saya itu nginepnya kamarnya welik Pak. Kerannya loh nggak metu banyune. Tahu kayak gitu tadi malam aku bermalam di kediaman jenengan. Bupati gak tanggung jawab.
Tapi saya biasa Pak Bupati. Wong saya tidur di bawah beduk biasa. Itu loh. Udah dengerin. Saya ulang. Berarti pangkat, jabatan, kedudukan yang ada padamu bukan milikmu, itu milik Allah. Kau hanya ditempeli saja dan itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doakan beliau ini pahalanya bisa jauh lebih hebat daripada Yai Tobroni Hanani yang punya pondok. Loh iya bener, saya itu sempat iri ketika Rasulullah bersabda yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sitti nasanah. Sehari yang dijalani pemimpin yang adil itu menyamai ibadah 60 tahun. Pak Gubernur, Pak Haji Herman Deru ini nggak ngapa-ngapain, nggak tahajud, nggak sholat, nggak wiridan, mimpin masyarakat Sumsel dengan adil, itu mengalahkan tahajudnya Yai Tobroni 60 tahun, puasanya Yai Tobroni 60 tahun. Pak Gubernur cuman dengan kebijakan tanda tangan, stempel, cetok sehari loh. Yai Tobroni 60 tahun tahajud Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek. Tangi meneh Allahu Akbar entul-entul jadi tuli-gulik entut-entut gobek-gobek. Sing sampean guyu entul-entule kuwi. 60 tahun Yai Tobroni, siangnya puasa, malamnya tahajud 60 tahun, kalah dengan Pak Gubernur sehari tok. Bayangkan, Pak Gubernur nggak usah wiridan muter tasbih silo sulastri sumiati sumini sulikah ngapal nih rondo sak provinsi ndak cukup dengan satu kebijakan saja, kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sekali tanda tangan dan stempel, manfaat kebijakan Pak Gubernur dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Sementara tahajud dan puasana Yai Tobroni Hanani manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri, orang manfaati kanggo masyarakat. Paham? Saya itu nggak yakin kalau saya ceramah kemana-mana bisa merubah orang jadi baik. Sebentar, saya sudah tahu. Nggak usah disurati, ganggu konsentrasi. Paling judulnya ngemis. Ya, infak keliling. Sudah. Ya sudah, nanti habis ini Pak Bupati, langsung Pak Gubernur, bupatinya nggak usah. Izin Pak Bupati. Di forum itu kalau ada yang jabatannya lebih tinggi, yang lebih rendah harus sadar diri. Jadi ya, lah nanti kalau Pak Bupati sambutan, Pak Camat minta sambutan pula, Kepala Desa minta sambutan pula, sayang waktunya Pak Gubernur terpotong. Bupati yang bijaksana, enggak, saya enggak usah, langsung Gubernur saja. Daripada nanti saya ngomong malah salah, karena masih banyak janji saya yang belum terrealisasi. Misalnya gitu loh Pak, misalnya gitu. Izin Bapak, ini bahasa akrab, kan belum pernah ngundang saya. Nah kalau habis gini kan jadinya akrab. Saya di mana-mana kayak gini. Kalau Gubernur wis paham, wis lambene Anwar Zahid wis ngono kuwi. Kalau Gubernur udah paham, mungkin Pak Bupati kan belum begitu akrab dengan saya, soalnya belum pernah nyangoni. Ya saya nggak tahu gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh sampai lupa saya yang mau saya sampaikan apa tadi. Halo, apa tadi yang mau saya sampaikan? Ini sampai lupa saya.
Lah iya gitu loh, Pak Gubernur itu sekali kebijakan sekali tok, manfaatnya untuk masyarakat Sumsel. Saya nggak yakin kok. Keliling saya ceramah kemana-mana sudah. Indonesia ini alhamdulillah udah semua. Beberapa negara luar negeri sudah, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Singapura, Malaysia, Jepang, Korea. Siapa ngomong ngapain ke sana? Ngarit. Pertanyaan kok nganyel ke. Saya nggak yakin kok kalau saya bisa merubah manusia jadi baik. Ndak. Wong tak perhatikan jamaah itu tak bilangi wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah di antara kalian saling menggunjing, jangan ngerumpi, jangan ngerasani. Loh saya belum selesai ceramah malah jamaahnya ngerasani saya. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, orangnya datang. Nah, saya tahu. Sekarang orangnya duduk, kakinya selonjor. Nah, langsung ditekuk kakinya. Yo itu orang itu. Tuh. Pokoknya orangnya pakai kalung keplek panitia. Talinya warnanya kuning. Halo? Loh ini pentingnya. Pak Gubernur cukup dengan kebijakan sekali saja tanda tangan, setempel, cetok, manfaatnya dirasakan masyarakat seprovinsi Sumatera Selatan. Saya tiap hari keliling bengok-bengok, semakin banyak undangan ceramah saya, yang berubah saya sendiri. Mobil saya tambah. Lo kan yang berubah saya sendiri. Adapun lu emang gue pikirin gitu loh. Makanya kita kalah sama pemimpin. Nek adil Pak Bupati, Pak Gubernur, kalau adil, kalau zalim sehari sama dengan maksiat 60 tahun. Coba, Masya Allah. Izin ya sebelum beliau sambutan ini, belum di Surabaya, Bu, Jawa Timur itu ada satu kawasan yang sangat terkenal dan dikenal dunia, namanya Gang Waladolin. Gang Waladolin itu pusat penjualan sarang burung. Tahu nggak jumlah PSK di situ 17.000 lebih. Saya punya datanya. Langganan ngisi pembinaan. Loh Bu, sering datengin Ustadz. Kalau malam Jumat itu yo istighosah, tahlilan, kalah sampean khusuknya, nangis. Saya bisa cerita wong sering. Saya kalau diundang suruh ceramah di tempat-tempat gituan betah. Loh, maksudnya siapa tahu jadi sarana turunnya hidayah. Bu, roknya itu dur sama ini Bu. Ya kalau pesawat makin tinggi makin nggak kelihatan. Lah kalau rok makin tinggi kan makin nyengongok. Udah kayak gitu duduknya tumpang sikil ngene Bu. Terus ditutupi, ada yang sapu tangan, ada yang kipas. Aku yang batin, lo ngopo ditutupi kok ora mesisan mekekeh ngene. Diajak doa, diajak istighosah, nangis guguk-guguk Bu. Nangis. Drodosan air mata. Ada yang saya tanya, Mbak, khusuk banget doanya sampai nangis. Iya bah, biar laris. Anyel gak? Kiai-kiai, ulama-ulama itu gerah Bapak Ibu. Terganggu banget dengan keberadaan itu. Akhirnya banyak mereka berdoa. Kiai-kiai istighosah berdoa. Allahumma bubarkan doli, Allahumma bubarkan tempat prostitusi, ya Allah bubarkan doli. Semakin diistighosai semakin rame pengunjungnya. Coba, bahkan kiai yang terkenal doanya ampuh, yang sakti-sakti, ngeri doanya. Ya Allah, jadikan begenggek doli itu gudikan semua ya Allah, biar nggak payu korengan semua ya Allah. Lo didoakan gitu tambah mulus. Coba, ratusan kiai-kiai hebat doanya nggak mempan.
tapi kebijakan seorang pemimpin. Coba seorang wali kota bikin kebijakan, gandoli dibubarkan, perda nomor sekian garis miring sekian angka Romawi sekian tanggal bulan tahun sekian, tanda tangan neret cetok, selesai. Gak usah robbana, gak usah pakai Allahumma, ndak perlu robbana, ndak perlu Allahumma, cukup satu kebijakan, tanda tangan neret cetok. Jutaan manusia terselamatkan dari dosa zina oleh seorang pemimpin yang kebijakannya keren. Ayo, lagi nggak percaya? Yai Tobroni Hanani ini keliling Sumatera Selatan ceramah karena punya target mau nambah asrama 5 lokal, anggarannya 5 miliar. Ayo, keliling tiap hari itu Yai Tobroni, keliling tiap hari. Jamaahnya dikasih motivasi, man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut membangun masjid, ikut membangun pesantren karena Allah, akan dibangunkan istana di surga. Tambah ayat Quran qala ta'ala, tambah hadis qala Nabi, sorban digelar, dapatnya 2.000, 5.000. 50 tahun nggak mungkin berdiri asramanya, walaupun bengok-bengok tiap hari, nggak mampu kiainya. Tapi seorang gubernur ndak usah pakai qala ta'ala, ndak usah pakai qala Nabi. Ayo Pondok Al Istiqomah gone Yai Tobroni anggarkan 5 miliar, tanda tangan neret cetok, selesai, berdiri megah bangunannya. Betul? Hebat ndi kiai karo gubernur? Halo? Paham nggak? Nah makanya kalau milih pemimpin itu yang benar, yang baik, kayak beliau. Mbah Bupati aku belum tahu karakternya, belum pernah ngasih, ya nggak tahu saya. Belum, ya maksudnya belum pernah ngundang. Nah kalau nggak terima tersinggung silahkan tinggalkan tempat, nggak apa-apa Pak Bupati. Aman kok kita ini orangnya. Meninggalkan tempat ya malah viral sa Indonesia Raya. Bupati kok nesunan, ya viral sa Indonesia Raya. Saya ini orangnya spesialis kayak gini Pak Bupati. Tanya itu sama atasan jenengan itu sudah akrab sama saya. Setiap ketemu mesti nyangoni kalau itu. Udah nggak usah diminta, saya udah tahu. Nah itu yang harus dicontoh. Mulane Kiai Tobroni kiai cerdas, ana kiai akrab karo gubernur, kiai cerdas. Soalnya Kiai Tobroni duwe akhirat tapi ra duwe donya. Lembangun pondok kok trimo ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Wer ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir. Ra ngira dadi pondokmu Yai. Ojo ya Sami'u ya Basir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir. Urung mandi ganti ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Wes ya dana, dana nggak turun, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Ngono. Lah iyalah, lu kita nggak boleh munafik. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Betul? Wong Islami kudu sugih. Nggak ada dalam Quran maupun hadis perintah menerima zakat, itu nggak ada. Carikan saya ayatnya atau hadisnya. Kalau ada tak sebar se-Indonesia. Hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, nggak ada. Terimalah sedekah, nggak ada. Yang ada adalah perintah mengeluarkan zakat, perintah bersedekah, berinfak. Berarti kan suruh jadi orang kaya. Halo? Al mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Bukan hanya kuat fisiknya, tapi kuat akidahnya, kuat karakternya, kuat ibadahnya, kuat ekonominya. Halo?
Halo? Quran sampeyan yang cetakan besar itu tengah-tengah yang ditulis merah, pas di tengah-tengah, wal yatalattaf di surah Al-Kahfi, itu ayat apa? Ekonomi. Maka ayatnya kan falyatikum minhu birizqin, falyatikum birizqim min wal yatalattaf. Itu ayat ekonomi. Bu, ndak usah ribut sampean. Kalau pengen kelihatan ya berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih tahu. Pendiri suku Quraisy yang akhirnya jadi suku paling mulia itu Fihr. Fihr itu nasab kakeknya Rasulullah ke-11. Itu pendiri suku Quraisy. Suku apa, Bu? Kurang banter, suku apa, Bu? Jadi suku paling mulia. Kenapa? Karena Fihr, suku Quraisy itu, perhatikan sayang, yang menguasai perekonomian waktu itu. Cara saiki yo yang menguasai BUMD, BUMN, pokok menguasai perekonomian, makanya jadi terhormat. Quraisy dan sekarang jadi simbol krus, itu berasal dari Quraisy. Jadi simbol keuangan. Berapa krusnya dolar? Berapa krusnya real? Itu aslinya berapa Quraisynya? Coba sampai al-a'immatu min Quraisyin. Pemimpin itu dari Quraisy. Yang bisa jadi pemimpin ya harus punya krus-krus itu. Kalau nggak punya krus jangan nyalon, nggak mungkin menang. Apalagi masyarakat kita yang ngeri, masyarakat yang ahli berjuang, beras, baju dan uang. Orang sini itu juga tawaduk, izin Pak Bupati, masyarakat Oku Timur ini orangnya tawaduk, tahu warna duit. Kalau ada pilihan-pilihan ditanya ukurannya apa, NPWP nomor piro wani piro. Ngeri sampai sholawat nariyah itu kalah sakti dengan sholawat rupiah. Nah ini yang harus kita perangi. Karena sekali lagi Bapak Ibu para jamaah, kebijakan seorang pemimpin itu sangat menentukan keadaan masyarakat, sejahtera atau tidak, makmur atau tidak, ditentukan oleh kebijakan pemimpinnya. Betul? Karena itu mari sama-sama kita simak dengan seksama sambutan dan arahan dari pemimpin kita, Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan, beliau yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, Bapak Haji Herman Deru. Kasih tepuk tangan untuk beliau. Dihaturkan, silakan Bapak. Saya nggak banyak minta sama Kiai, walaupun kita sudah teman lama Kiai. Cuma satu saya minta, Kiai berdiri aja. Cuma satu yang Ini Kiai kalah karo gubernur ini. Boleh. Namung setunggal. Siap. Sing tak jaluk, yang saya minta, Kiai jangan nyalon gubernur. Saya yakin Bapak, kalau saya nyalon cerita ya. Kalau saya nyalon yakin nggak jadi. Hari Jumat Siap. saya di Musirawas, jenengan di Musirawas. Siap. Di Megang Sakti tau. Nggih. Kemarin sampean karena saya ada tugas lain ke Muara Enim, ke Sigam. Siap. Yang nemenin Pak Wagub. Nggih. Kalau yang di Megang Sakti Musirawas ditemani Pak Wabub. Siap. Orang sini Pak Wabubnya. Oh iya nggih. Nah, terus kemarin di Pali, Nggih. tempat Ustadz Erlin. Nggih. Hari ini Ustadz di kampung saya, tapi Ustadz menjajah saya hari ini di sini. Aman Bapak, saya nggak mungkin nyalon gubernur. Yakin nggak kepilih saya. Bisa nggak pulang nggak Ustadz di sini? Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai, para alim, para ulama ingkang kula hormati, kula muliakan. Mohon maaf mboten kula sebut setunggal-setunggal. Terusus Gus Tobron. Tapi sebelumnya ini sahabat ayah saya, jadi wajib bagi saya untuk selalu mengenang didikan beliau untuk Abah Suhati. Al-Fatihah.
Jadi Abah Suhadi itu sahabat ayah saya, Kiai. Dari dulu, dari muda. Dan sama-sama sekarang sudah meninggalkan kita semua. Tapi doktrinnya, injeknya, impulsnya kata Ustadz tadi masih terus ada di kita, bahwa kita harus terus menjaga silaturahmi. Saya hanya ingin mengingatkan, ngeleng wae di kesempatan ini, apa yang disampaikan Kiai semua benar. Terakhir tentang zakat, sebelumnya tentang pemimpin, mengingatkan kita untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sekitarnya. Nah, tapi ada satu yang perlu saya terus ingatkan, bahwa kecepatan perubahan dunia ini di atas kecepatan supersonik. Cepet. Waktu aku jadi bupati, sampean kelingan ya, yang pegang handphone itu paling Pak Camat yang punya handphone. Coba, waktu saya pertama jadi bupati, terus turun kepala desa, kiai pondok, kadang-kadang nyileh handphone. Tahun 2005-2006 berubah. 2007 kita sudah mulai golek apur, golek golek sumur supaya ono signal. Semua orang mencari signal. Terus naik lagi. Kita lihat dulu orang kalau naik haji, tangisan Cino. Tangis keluarga nenek wong budal haji. Kenapa? Karena bakal nggak ada komunikasi 41 hari. Sekarang gitu, video callan. Iki nduk, simbok neng Masjidil Haram, simbok nang kene kebun kurma. Nggak pernah kebayang di kita. Pernah kita lebaran waktu Covid, nggak boleh mudik. Lebaran virtual, nganggo layar. Sungkem karo wong tua tempel neneng layar. Tapi tetap kita nggak bisa menghindari namanya silaturahmi. Nah seperti sekarang ini tadi Kiai ngomong, iki dino Senin, map neng kantorku 2 meter dawane. Tropi krono menjaga silaturahmi, keranten aku kangen kali sampean kabeh. Tak tinggal nih. Ini penting bagi kita semua. Kalau kepentingan jarene Kiai nggak bisa dipisahkan. Kita saling ada kepentingan. Saya penting kali jenengan, jenengan penting kali pemerintah. Niku empun kodrate. Nah tapi silaturahmi ini harus datang dari diri kita sendiri. Apa yang perlu saya ingatkan? Dengan majunya teknologi ini, sing dadi penyakit Kiai saiki, penyakit masa bodoh. Emang gue pikirin jadi Kiai mau, ini penyakit ini. Ayo kita tambani, kita sadarkan diri kita untuk enggak jadi menungso masa bodoh. Untuk selalu menjadi manusia yang tepo seliro. Salah satunya yang harus kita jaga yakni pendidikan anak. Jadi sekarang anak pinter, wakah, kau wadah, anak pinter-pinter. Anak cerdas, wakah. Anak duwe akhlak juga dibangun bersamaan dengan pondok-pondok pesantren yang ada. Bangun akhlak. Tapi sekarang yang perlu kita bangun, ini ibu-ibu semua yang hadir di sini, apa? Keberanian. Tiang kata ilmune wakah, wong sing ilmune dawa. Tapi sing wani tampil, sing wani bagi ilmune ora kabeh. Apa nek sing wani ngelok-ngelokne gubernur? Tapi tetap itu ada manfaat bagi kita semua, apa? Bahwa kita bisa begini karena silaturahmi yang terjaga. Jadi satu saja yang saya ingatkan,
setunggal mawon, yakni kecepatan perubahan ini. Jadi tolong dipersiap nih anak-anak kita, putu-putu ini kita untuk menghadapi kecepatan perubahan niki. Jadi kunci ini setunggal ikhlas. Jadi bagaimana kita ikhlas menghadapi semua tantangan. Mudah-mudahan kita nggak mabuk laut yang sedikit-sedikit terus mukok, sedikit-sedikit terus kita nggak kuat, nyerah. Jadi kita harus jadi menungso sing tangguh. Nah, manusia tangguh itu salah satu ketangguhan bisa terbangun kalau silaturahminya terjaga. Kalau kinten niku mawon Kiai, urusan sindiran tadi nanti diselesaikan secara adat. Kiai Ansa ini, tapi saya satu Ustaz minta tolong disiar ke di woro-woro. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ngelokne wong dosa iku nek lewat cangkem, jebulane ono liya pembenarannya nek nganggo jari-jari ngelokne wong ora apa-apa. Nah ini yang jadi masalah. Tolong itu nanti ayatnya sebelum pulang dibuka. Soalnya ini wakil korban lok-lokan ini nganggo ketikan. Itu saja saya pikir Gus Tobron nanti berhubungan empat mata. Ini dikasih makan nggak? Belum. Apa makan di rumah? Terima kasih semua ya, matur nuwun sudah wis nambani kangenku. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berbeda saya akan kesini lagi dan nanti akan ke Sumber Mulyo sebentar, terus ke Oki bareng Kiai tempat Kiai Samsudin. Saya pikir itu. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk beliau sebagai tepuk tangan penghormatan. Masya Allah luar biasa. Insya Allah habis ini saya akan bikin perhitungan dengan beliau bersama Gus Tobroni. Insya Allah ini bukti betapa protokol udah menyiapkan. Ada podium di sana, ada mic-nya di sana, resmi, tapi beliau berdiri, bahkan mic-nya tadi nggak bunyi. Kan protokol itu karepe resmi kayak gitu. Beliau duduk di sana. Nanti kalau di foto kan bagus, videonya bagus. Udah disiapin sama protokol tadi. Cagake dibenakne, dhuwure sakmene, mike ngene, disemprot jes. Usep-usep kayak gini. Sama protokol apa yang dilakukan beliau. Udah di sini ada mic, pakai ini aja. Ini pemimpin keren ini, luar biasa. Top. Matur suwun, betul yang didawuhkan beliau tadi. Saya itu awal pertama ketemu beliau itu tak ajak ngomong bahasa Indonesia terus. Lah ternyata beliau malah basa kromo inggil sama saya. Astagfirullahaladzim. Beliau basa kromo inggilnya halus, keren banget. Bejo wong Sumatera Selatan, insya Allah punya gubernur beliau. Saya tadinya nggak ngerti Bu, kalau beliau itu paham bahasa Jawa. Ternyata bukan hanya sekedar paham bahasa Jawa beliau, pinter. Jadi Masya Allah luar biasa. Halo? Tak pikir tadinya beliau nggak ngerti bahasa Jawa, pinter. Saya khawatir ada di Jawa. Maksudnya kok luar biasa gitu loh bahasa Jawanya, alus kromo inggil. Betul yang didawukan beliau terkait medsos Bu, hati-hati bermedsos. Siap Pak Bos, ini mendampingi beliau. Oh ya, ini ada Pak Menteri ATR, Bapak Kiai Haji Nusron Wahid, ingin menyapa jamaah. Pak Menteri, ini ada puluhan ribu orang Oku Timur, Pak Nusron, jenengan sebagai kiainya NU, tolong disapa dulu Kiai, disapa dulu. Pak Menteri disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki murid Kiai Ansa kabeh. Apa kabar Pak Abah Anja? Ya
Kiai. Ora krungu rame. Di mana keras? Nggih, salam. Nggih, sedaya nggih King Pak Menteri. Ah, Pak Nusron, Kiai NU. Siap. Habis ini presiden nanti. Ya kan lewat gubernur beliau. Kalau lewat saya nggak mungkin bisa. Emang gua cowok apaan? Beliau luar biasa, keren. Udah ini tadi kebetulan Pak Nusron barusan saya omongkan sama Gus Tobroni. Betul kan? Betul kan? Di dalam tadi kan kita ngomong Pak Nusron kan? Sekarang langsung nelpon kan? Wali enggak? Wali murid. Tadi saya ngobrol sama beliau terkait sertifikat. Beres Gus, tenang, aman. Wis to sampean gak roh urusane meneng. Bijaklah dalam bermedsos, banyak fitnah tersebar. Bukan hanya di kalangan sampeyan, bahkan di kalangan pesantren pun anak-anak dulu, santri dulu itu ngajinya betul-betul ngedep kiai, bawa kitab ngesai, yang dibawa kitabnya murni, mulai Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Santri sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, sama Nihayatul TikTok. Jadi guru besarnya Fadilatul Mukarram Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah ini zaman ini memang torikohnya torikoh internetiyah sekarang. Masya Allah. Makanya tidak salah kalau putra putrinya jenengan diamanahkan ke pondok pesantren. Pokoknya anak mondok di pesantren bisa baca Quran, syukur-syukur hafal Quran, insya Allah itu bisa mengantarkan orang tuanya menjadi ahli surga. Saya yakin kok jenengan semua yang hadir di sini ahli surga. Logikanya gini, sederhana aja. Nabi Adam itu hanya diajari Allah tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'a. Hadiahnya apa? Diberi hadiah kedudukan, derajat. Seluruh malaikat diperintah sujud, patuh, tunduk kepada Nabi Adam. Padahal hanya sekedar diajari tentang nama-nama. Wa 'allama Adamal asma'. Adam itu cuma diajari nama-nama sama Allah. Adam ini namanya langit, Adam ini namanya matahari, Adam ini namanya rembulan, Adam ini namanya laut. Itu pelajaran tingkat playgroup toh. Iya, tentang pengenalan nama-nama. Bahkan kalau sampean baca tafsir Sawi, alah nek potong ngamu seorang ngiro. Itu ditafsiri gini, wa 'allama Adamal asma itu hattal farqa bainal fusah wad-dirat. Sampai Nabi Adam itu diajari, dikenalkan tentang perbedaan nama antara kentut kecil sama kentut gede. Ya iya, Adam kalau tit entut cilik fusah, kalau dot entut gede, dirot. Makanya masyarakat kita nyebutnya entut berut. Dirot, loh kan kentut itu ada kecil ada besar tergantung ukuran bokong. Nah, kalau bokongnya kecil tipis ya tit, bokongnya tanggung ya tet, bokong gede kandel lombo gitu. Nabi Adam itu sama Allah cuma diajari tentang nama-nama, hadiahnya derajat dan kedudukan yang tinggi. Lagi Nabi Yusuf alaihi salam diajari apa sama Allah? Diajari tentang takwil mimpi. Hadiahnya apa? Fa'atahullah al-wazir, diberi hadiah perdana menteri. Padahal cuma dikasih pelajaran tentang takwil mimpi. Kalau mimpinya begini, itu takwilnya ngene. Kalau mimpinya begini, itu artinya gini. Ngono tok. Lah wong sumber harjo kan pinter ngono. Mimpi kehujanan akan dapat rezeki. Makanya ini mulai pengajian kok langsung kehujanan, Gus Tobroni akan dapat rezeki. Udah mau bicara 4 mata, berarti aku kan gak diejak. Cuma 4 mata. Makanya tadi diiringi hujan beliau datang, rezekinya datang.
Orang-orang kan gitu. Kalau mimpi giginya tanggal, mimpi untune protol, jarene arep ana keluargane sing meninggal. Lha nek untune rontok kabeh. Ada perawan mimpi digigit ular, katanya mau ketemu jodoh. Lah kalau janda mimpi dikelamuti garangan. Nabi Yusuf itu diajari takwil mimpi. Apa hadiah yang Allah berikan? Jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diajari apa oleh Allah? Mantiqat thairi, bahasa verbal binatang, bisa omong-omongan sama hudhud, burung beo. Hadiahnya apa? Mulkan nazima, kerajaan besar, wilayahnya luas. Padahal cuma diajari gitu. Lah kita umat Muhammad sama Allah diajari kalimah tauhid la ilaha illallah, yang itu menjadi miftahul jannah, kuncinya surga. Maka pantasnya orang Sumberharjo dan sekitarnya yang hadir di majelis ini mendapatkan hadiah surga. Faham napa mboten? Nabi Adam diajari nama-nama, hadiahnya malaikat semua suruh tunduk. Nabi Yusuf diajari takwil mimpi, hadiahnya jadi perdana menteri. Nabi Sulaiman diajari bahasa binatang, hadiahnya kerajaan, kekuasaan dan wilayah yang luas. Kita diajari la ilaha illallah, pantas kalau mendapatkan hadiah surga. Loh, ini pelajaran langsung dari Allah. Ayat Qur'annya jelas, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Ayo coba, ayat Qur'annya gitu, fa'lam annahu la ilaha illallah, bahwa la ilaha illallah diturunkan kepada umat Muhammad dalam konteks at-ta'allum wa ta'lim, pembelajaran. Itu langsung Allah yang mengajarkan. Makanya kiai-kiai sepuh itu kalau mimpin tahlil ndak berani ninggal fa'lam, pasti ada fa'lamnya. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah ini pelajaran langsung dari Allah. Coba perhatikan, kiai-kiai sepuh itu kalau mimpin tahlil, nawaina taqarruban ilallah bidzikri sak teruse, afdhalu dzikri, mesti ono fa'lam, enggak ditinggal itu fa'lam. Yang ngerti, yang ngerti. Yang enggak ngerti ya enggak, wong memang enggak ngerti dia. Ya karena dia enggak ngerti. Kalau yang ngerti enggak mau ninggal fa'lam. Ini untuk menunjukkan bahwa ini pembelajaran langsung dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, ini yang saya sampaikan. Dan sebentar, ini habis ini masih ada bagi-bagi sarung cap. Sarungnya dari saya, hadiah uangnya dari gubernur. Ya tenanglah, orang beliau udah siap, pasti ngerti kok. Sebentar, dikit tak tambahi lagi. Nah, di pondok pesantren inilah tempat penggemblengan la ilaha illallah. Maka ayat Qur'ane syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Ulul ilmi berarti harus belajar. Ulul ilmi berarti harus ngaji. Paham? Paham? Loh, nanti sampean disejajarkan dengan malaikat. Makanya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, masya Allah, tabarakallah. Bahagia sekali, senang sekali saya melihat semangat dan antusiasnya masyarakat. Luar biasa. Berarti nanti penghuni surga itu ya kita-kita. Masya Allah, ini beliau udah siap hadiah. Oke, yang pertama tak panggil yang janda 3 kali. Angkat tangan maju langsung dapat hadiah.
Siap. Loh, ini langsung dari beliau spesial. Kapan lagi sampean dapat amplop yang ada lambang burung garudanya? Ayo, ada enggak? Sebentar, yang janda 3 kali. Nah itu di belakang itu ada. Nah spesial maju 1. Ada lagi enggak? Nah itu, ayo itu dikasih mic dulu. Ibu di situ enggak apa-apa. Nanti nerima hadiahnya maju. Itu sama yang baju hitam di belakang. Oh sama ini juga. Oke ibu di situ dulu. Ibu gantian nggih. Duduk dulu. Nanti habis ini jenengan. Loh yang baju hitam ibu maju ke belakang. Ayo dimulai dari ibunya yang ini. Ayo salam dulu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nama? Siti Fatimah. Alamat? Banyumas. Banyumas, Banyuayu. Oh, Banyumas, dekat Martapura. Ikut Martapura. Ya. Ibu kesini sama siapa? Sendiri apa rombongan? Rombongan. Naik apa ibu? Mobil. Bayar apa enggak? Nyater. Nyarter berarti bayar. Iya. Tenang, udah ada gantinya siap. Amin. Bener ibu, Terima kasih. maaf, mohon maaf. Bener ibu menjanda 3 kali? Iya. Betul? Betul, ada itu tetangga saksinya. Oh, saksinya tetangga. Oke, untuk lebih membuktikan, suami pertama namanya siapa? Pak Lukman Hakim. Orang mana? Itu Pak Rodin adiknya, Pak Imam Rodin. Adiknya yang mana? Adiknya Pak Lukman Oh, Hakim. betul Pak. Betul. Iya, iya. Orang Pak Lukman Hakim orang mana? Orang Jawa Timur. Oh, bukan, alamatnya di Iya, sini. di Banyuayu. Nah, sama Pak Lukman Hakim punya anak berapa? 3. 3. Ya, Terus Pak Lukman Hakimnya meninggal. meninggal. Ya. Terus ibu nikah lagi. Ya, Suami kedua namanya siapa? Pak Haji Jumati. Orang mana? Orang sini, orang Banyuayu juga. Punya anak berapa? 2. 2, berarti udah 5 ya total. Terus Pak Haji Jumadinya Meninggal. meninggal juga. Wes ngenteki wong lanang loro. Habis itu nikah lagi ibu. Ya. Suami ketiga namanya? Namanya Pak Imam Suhari. Imam Suhari orang mana? Orang Banyuayu juga. Punya anak berapa? Enggak punya. Enggak punya anak. Terus suaminya yang ketiga? Pulang. Pulangnya kemana? Ke rumahnya. Oh ditinggal. Takut meninggal. Soalnya yang 2 sebelumnya meninggal. Makanya suami ketiga ini mumpung durung. Ini kalau tak lanjutkan meninggal pula aku. Oh daripada sebelum meninggal udah. Makanya belum sempat punya anak. Coba udah punya anak, meninggal bu. Sudah tua, Pak. Hah? Udah tua. Oh udah tua. Ya udah ibu sabar. Cucunya sekarang udah berapa? Cucunya 10, Pak. Cucu sebelum duduk dulu ibu gantian. Itu cucunya 10. Masya Allah. Tapi jenengan masih awet muda loh, keren loh. Tepuk tangan untuk ibunya. Seneng nggak punya gubernur Pak Haji Herman Deru? Senang sekali. Senengnya apa? Ya orangnya ramah, amanah. Ramah, amanah, terus loman, Ya murah senyum, ganteng, Masya Allah. Suka menyapa, nggak angkuh. Kalau bupatinya suka menyapa nggak? Belajar dari pendahulu. Top bu, top. Nah, karena ibu dapat langsung 2 amplop loh. Ya karena suaminya yang mati 2. Cuma sarungnya 1 saja bu. Sebutkan 1 saja. 1 saja. Sumatera Selatan itu terkenal dengan apanya? 1 saja. Apa? Terkenal dengan bata dan genteng. Betul. Oh, kampungnya situ. Betul. Ya udah. Kasih sarung dulu. Iya, terima kasih Abang. Belum, sarungnya belum diterima kok. Sarungnya cap apa ibu? Cap mangga. Cap mangga lah, mendunia.
Ayo kata-kata dulu sambil pegang. Cap mangga, Sebentar, sarungnya sebentar. Abah Hanja. Dipegang sarungnya. Ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja, yaitu cap mangga. Satu lagi kata-katanya. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Sarungnya dipakai. Di sarung yang sini dipakai. Mangganya, ayo tuh. Mangganya dimakan. Ya makan sak pelok-peloknya. Ya udah ini terima kasih ke Pak Gubernur. Iya, terima kasih Pak Gubernur. Semoga sukses selalu. Amin. Amin. Aku sudah keturutan ini, Bah. Aku cuma ngeliat di YouTube, di TikTok, kepengen ketemu Abah kayak gini. Sekarang sudah kelaksana. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi aku nggak mau jadi suami keempat. Aku masih pengen hidup panjang. Ibu belum, Mbak, belum selesai ibunya. Belum selesai. Nah, sebentar lagi belum salam kok. Terima kasih ke Pak Gubernurnya sudah. Belum. Terima kasih Pak Gubernur. Ini biasanya Pak Umar Habibi almarhum. Salam. Biasanya Pak Umar Habibi almarhum. Berarti masih keluarga. Iya. Masya Allah. Entek wong lanang loro. Yang ketiga melarikan diri. Top Ibu, top. Mudah-mudahan putra-putri dan cucu-cucunya solih-solihah semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doanya janda itu mandi loh. Enggak, doanya anak yatim, doanya janda mandi. Makanya tak pilih yang janda 3 kali. Udah Bu, keren. Nah, saiki ganti yang ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya udah lama pengen ketemu sama saya. Alhamdulillah udah keturutan Bu ya. Salam ke anak-anak dan cucu-cucunya. Sekarang ganti yang ini. Ayo. Kita mau geser ke Oki. Ayo salam dulu Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu namanya siapa? Nuryama. Nuryama. Panggilannya? Nur. Panggilannya Nur. Alamat? Morodadi Sumbertani. Morodadi Sumbertani. Ibu bener janda 3 kali? Benar. Pakai mic. Benar. Iya. Ibu asli warga sini apa pendatang? Asli sini. Asli sini. Asli Sumbersari. Iya. Kelahiran sini. Iya. Orang tua? Sudah nggak ada. Lah ya, maksudnya orang tua asli sini. Iya, asli sini semua. Ayah ibu asli sini semua. Iya, tapi sudah nggak ada. Iya. Nah, mudah-mudahan min ahlil jannah. Amin. Ibu anaknya berapa? Anaknya 3. Yang pertama meninggal suaminya, anaknya 2. Yang kedua ditinggal pulang ke istrinya. Baru hamil 5 bulan ditinggal. Hamil 5 bulan ditinggal. Iya, ditinggal kembali. Padahal sudah cerai sama saya. Itu yang kedua. Iya. Terus yang ketiga? Yang ketiga pergi. Bu, suaminya kok pergi terus sih? Enggak tahu. Kebanyakan diomeli ya sama ibu? Enggak. Terus kok pergi terus? Enggak tahu. Ibu nggak mau pakai lem sih? Iya, enggak pakai pelet. Ya Allah, guys, mudah-mudahan semuanya jadi yang terbaik. Ya, amin. Ibu, nama Pak Gubernur Sumatera Selatan siapa? Pak Herman Deru. Pak Haji Herman Deru. Nah, ini periode pertama apa periode kedua? Kedua. Seneng nggak punya gubernur beliau? Seneng banget. Seneng pakai banget. Senengnya apa? Senengnya coba. Ya, baik orangnya. Baik orangnya, tapi orangnya baik, ganteng lagi. Ibu, tolong jangan dirayu, nanti lari. Laki-laki kalau dirayu sama ibu lari semua nanti. Takutnya, Masya Allah, orangnya baik, ganteng pula. Masya Allah, ibu bisa nyanyi. Aku pengen dengar lagu daerah Sumatera Selatan. Duh,
Orang Sumatera Selatan masa nggak bisa lagu daerahnya? Bisa nggak? Dikit aja. Lagunya dangdut-dangdut. Hah? Lagunya dangdut-dangdut. Lagu dangdut bisa? Ayo udah lagu dangdut. Ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Ayo. Sampai hatimu melupakan janji pada rembulan yang bersaksi. Ini ungkapan perasaan ini. Dua laki-laki yang melarikan diri. Lanjut, lanjut. Ayo lanjut. Berselimutkan awal yang sadu, di malam itu kau ciptakan kehangatan. Ayo lanjut. Belum, lanjut. Bukan pula dari hati ini membendung air yang menetes di mataku. Ini kalau mantan suaminya denger, kalau nggak nangis berarti bukan manusia, berarti nggak punya hati. Ungkapannya kayak gini. Lanjut, lanjut. Berduakah kau di sana, sendirikah kau di sana, lama sudah ku merana, lama sudah ku merana. Masya Allah. Berduakah kau di sana, sendirikah kau? Ternyata mantan suaminya ngasih tisu. Tersentuh pula hatinya. Alhamdulillah, Allah membukakan hidayah untuk mantan suaminya. Nggak tega meneteskan air mata, dikasih tisu. Bilang terima kasih dong. Terima kasih Pak. Bu, lagunya itu kok menyentuh banget. Emang itu ungkapan perasaan dari hati Ibu. Bener-bener ya. Memang tega dia Bu ya. Berduakah kau di sana, sendirikah? Terus? Lama sudah ku merana, lama sudah ku merana. Kedatanganmu ku tunggu, kehadiranmu ku rindu, cintaku hanya milikmu, cintaku hanya milikmu. Kini di hatiku bimbang dan sedih, karena kau tak pernah kembali di sisiku. Minggat. Masya Allah. Ya udah Ibu, ini tak kasih sarungnya. Ibu ini sebentar sarungnya sebentar. Ini sarung cap mangga yang Anza series. Kayak yang saya pakai ini. Batik ciri khas Indonesia. Batik bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek, dan ini nasionalis, boxnya warna merah putih. Yang Anza series ada fotonya saya. Fotonya lihat comel, cowok melas. Masa ini yang meninggalkan dirimu? Ibu suaranya keren loh. Kedatanganmu ku tunggu, kehangatanmu. Alhamdulillah, capek saya jadi hilang. Izin para kiai, ini kan udah di luar konteks ngaji. Nggih, Tanfidiah, PWNU, Suriahnya juga. Izin, ini kita sudah di luar konteks ngaji, Gus. Ya, kita juga butuh hiburan. Ngono lho. Ya orang yang nggak suka kan yang dilihat ininya saja.
Ndak diperhatikan tadi yang la ilaha illallahnya seperti apa. No, ini udah di luar konteks ngaji. Nah ini kata-kata sarung mangga, ayo. Sarung mangga, Sarungnya Abah Anza. sarungnya Kiai Afwan Abah Anza. Abah Anja. Nah, untuk memikat suami. Untuk enggak ada suami. Tolong. Untuk memikat suami. Nah, biar dapat lagi nanti. Semoga dapat jodoh lagi yang lebih baik. Semoga dapat jodoh lagi. Capek Pak sendiri. Hah? Capek. Capek sendirian. Bekerja sendiri semua. Lah terus anaknya di mana? Anaknya masih kuliah di Jakarta. Masya Allah, berarti sendirian tiap hari. Tapi sama cucung di Oh, rumah. ya udah sama cucu. Tapi kerjanya capek Pak sendirian. Doanya gini. Allahumma bojo, Allahumma bojo. Apa ya Pak? Nah ini dapat 3 karena ada anak yatimnya. Ayo terima kasih ke Pak Gubernur. Terima kasih Bapak Gubernur yang baik dan yang ganteng. Didoakan. Semoga sukses selalu. Amin. Hei, amplopnya 3 kok doanya cuma 1. Ayo diulang, semoga sukses selalu. Semoga sukses selalu dan menjadi tugas yang paling benar. Amin. Terus sehat. Sehat, panjang umur, murah rezeki. Wes bati oleh telu. Loh Pak Bupati, kenal Pak Bupati? Pernah joget bareng. Kamu ketahuan. Bu, Tadi ya, pas di mana? HP joget bareng. Pas di mana itu? Template situ. Acara apa? Acara apa ya? Lupa. Acara apa? Lumbung Tani. Oh, pas acara Lumbung Ya, Tani. tempat adik Herianto. Ternyata Pak Bupati. Pak Gubernur nggak usah lapor, udah tahu sendiri kan. Itu pas pesta rakyat. Pas pesta rakyat, acara syukuran. Ya memang jadi pemimpin itu ya harus ngemong warganya. Ada pengajian datang, ada kesenian datang. Itu jangan salah paham, dia bilang joget bareng terus mbok pikir sing aneh-aneh. Udah Bu, makasih. Ayo sekarang tadi. Nah ini yang ketiga. Mas, izin Mas, tolong diantar ke ibunya Mas. Berdiri Ibu, agak maju biar nggak panas Ibu. Ibu boleh maju biar nggak panas Ibu. Loh ini ada lagi. Dalam. Saya mangke sekedap lenggah rumiyin Bu. Ibu monggo, salam Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus muslimat nggih? Senes. Anggota. Tapi anggota nama Siti Asia, Siti Asia. Alamat Tebajaya. Tebajaya. rombongan Bu ke sini Bu. Iya rombongan. Oh, rombongan tapi deket toh. Iya. Bener janda 3 kali. Iya. Ceritanya gimana Bu kok sampai 3 kali? Ninggal yang pertama. Pertama ninggal. Kedua ninggal. Kedua ninggal. Yang kedua itu Pak Selamat Effendi Bajayar, mantan Kades. Mantan Kades meninggal juga. meninggal. Berarti jenengan pernah jadi Bu Kades ya? Iya. Masya Allah. Terus yang ketiga? Ninggal. Masya Allah. Iki luwe hampuh timbangannya sing mang. Yang tadi yang ninggal 2, ini 3 ninggal semua. Bu, ceritanya kok sampai meninggal itu diapain Bu? Ya sakit. Sakit semua? Iya. Sakit. Semua? Iya. Terus punya anak semua enggak Bu? Yang pertama punya anak 3. Yang pertama punya anak 3. Kecil-kecil. Kecil-kecil. Kedua? Yang kedua punya anak 1. Punya anak 1. Yang ketiga? Yang ketiga nggak punya anak. Yang enggak punya anak. Masya Allah sabar Bu. Sabar. Anak yatim, merawat anak yatim luar biasa. Oke Ibu, karena ini udah hujan berarti kan udah peringatan. Waktunya udah selesai. Ibu, harapan Ibu ke depan untuk Sumatera Selatan seperti apa? Iya. Ya, Heeh. ya. Ayo Ibu, waktunya Ibu. Maju.
Oh, lebih maju. Iya. Nggih, didoakan Pak Gubernur sama Pak Bupati didoakan. Doakan. Ya sampean ngono, Bu, tapi meneng kok iso ngentekno wong telu ya. Ya, Ya udah, Bu, udah nih kasih sarung, kasih sarung. Heeh. Sama ini. Sarung mangga. Ayo kata-kata, Bu. sarung mangga. Sarungnya apa Anza? Sarungnya apa Hangga? Nah, wes matur suwun ini. Heeh. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, ini terakhir tepuk tangan. Ibu ada apa, Bu, jenengan? Mau apa? Pripun kasih pripun Ibu jenengan? Pripun? Pripun? Berdiri Bu, berdiri. Pripun miknya? Lah Ciracas sing rondo ping 3 kan mriki mboten aku lho. Lha jenengan rondo ping 3. Nggih. Tapi pun sepah kan. kula Pripun kula. ngangge mik mboten Nggih, pireng? tapi kan kula pun sepah to, Mbak. Lah sing ngertos nek sepa. Tapi jenengan rondo ping 3. Nggih. Garwane sing pertama asmane sinten? Suwandi, Lari wong tiang pundi niku? yang Blitar, Tiang Blitar, nggadah putra pinten? tunggal. Tunggal, sedo. Jambe Kesah, Oke, baik Esa. Terus nomor kalih? yang Lampung Ratu Peksit yang Mesir. Ninggal tapi. Saya juga tunggal ninggal, Mbak. Ninggal. Cah Lampung. Nggih. Terus yang nomor 3? Yang Jawi, yang Blitar, ninggal. Ninggal. Saya juga gangsal. Yogone gangsal. Masya Allah. Nggih Bu, sing sabar nggih. Remen mboten nggadah bupati, nggadah gubernur Remen. Pak Haji Herman Deru. Nggih. Saestu nggih. Saestu. Masya Allah. Saiki jenengan ten dalem kalih sinten? Kula, Heeh. ya Mbak. Lho kok ki Mbak? Lah putrane? Putrane pun si Mas Doyo. Putu Putu mboten purun nderek kula. piyambakan. Nggih. Masya Allah. Sabar nggih Bu nggih. Pun niki rezeki jenengan saking Pak Bupati. Amin. Niki Amin, ya lupa. sampun cekap waktune hujan terus Amin. kita Lah, juga nggih. juga masih Amin. mau ada agenda. Amin. Heeh. Bu, niki Dalem. muga-muga manfaat Nggih, niki saking Pak Gubernur. Nggih. Nggih. Nggih, matur Jenengan suwun. pun sepuh Pak Gubernur, Masya Allah. Nggih. Nggih, matur nuwun. Asmane sinten jenengan? Siwo. Sinten? Siwo. Siwo. Ayo matur suwun ten Pak Gubernur. Didongake. Semoga sehat selalu, Amin. panjang umur. Amin. Dados naik pangkat malih. Amin. Nggih, murah rezeki. nggih. Amin. Nggih. Iki mandi iki dadosa pangkat melih luwih dhuwur kok. Apa sak dhuwure gubernur? Kopiah berarti. Abang jan. Heeh, wis to.